Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Anselmus Amo MSC dalam renungan pada hari Rabu biasa pekan yang ke-18. Hari ini juga 6 Agustus adalah pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Semoga Anda dalam keadaan sehat dan sukacita selalu. Saudara, ada sebuah kisah menarik dari Santo Gregorius dari Nisa, seorang bapak gereja yang pernah berkata bahwa kehidupan Kristiani adalah sebuah pendakian terus-menerus menuju terang Allah. Setiap orang yang ingin hidup dalam Tuhan harus mau naik gunung, meninggalkan keramaian dunia agar dapat melihat cahaya wajah Tuhan. Dan hari ini dalam pesta transfigurasi Tuhan, kita diajak untuk naik gunung bersama Tuhan Yesus. Yesus mengajak 3 muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, naik ke sebuah gunung, dan di sanalah Yesus berubah rupa. Wajahnya seperti matahari, pakaiannya menjadi putih berkilau. Musa dan Elia menampakkan diri, dan sebuah suara dari awan berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Peristiwa ini bukan sekedar keajaiban, tetapi pewahyuan siapa Yesus yang sesungguhnya. Ia bukan hanya guru, bukan sekedar nabi, melainkan putra Allah yang mulia, pemenuh nubuat Musa dan Elia. Dalam tradisi gereja, transfigurasi dilihat sebagai pralihat, foreshadowing dari kemuliaan Allah. Kemuliaan Yesus yang akan datang setelah penderitaan dan salib. Maka tak heran pesta ini juga menjadi penguatan bagi para murid menjelang sengsara Kristus. Katekismus Gereja Katolik nomor 554 sampai 556 menjelaskan bahwa peristiwa transfigurasi memperlihatkan bahwa salib dan kemuliaan tidak dapat dipisahkan. Di balik wajah yang menderita ada cahaya ilahi yang bersinar. Jalan salib bukan akhir, melainkan awal kebangkitan dan kemuliaan. Kisah ini mengajak dan menyapa hidup kita yang sering ingin tinggal di tenda-tenda kemuliaan. Seperti Petrus ingin hidup nyaman, jauh dari salib dan pergumulan. Namun, suara Bapa menegaskan, dengarkanlah dia. Dengarkan Yesus bukan hanya saat dia bersinar di gunung, tetapi juga saat dia memanggul salib di jalan sengsara. Transfigurasi juga mengingatkan kita bahwa di balik kabut kehidupan ada terang Allah yang selalu hadir. Saat kita setia mendaki dalam doa, sabda, dan persekutuan, kita akan melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Meskipun kecil dan sederhana. Seorang suster lansia pernah bercerita kepada saya, setiap kali saya merasa sendirian di kamar retret, saya bayangkan Tuhan Yesus duduk di samping saya dan berkata, "Aku di sini, jangan takut." Itulah cahaya di balik kabut. Kehadiran Yesus yang meneguhkan. Saudara-saudari, marilah kita menjadi pribadi yang mau naik ke gunung bersama Yesus, bukan untuk lari dari dunia, tetapi agar dikuatkan untuk kembali ke lembah kehidupan dengan wajah yang telah bersinar oleh perjumpaan dengan Tuhan. Mari kita dengarkan Yesus dalam sabdanya, dalam sesama yang menderita, dan dalam peristiwa-peristiwa hidup kita. Semoga wajah kita pun memancarkan cahaya kasih-Nya, agar dunia tahu bahwa kemuliaan Tuhan sungguh hadir di tengah kita. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atasmu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.